Anggota yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Brigadir Fernando, yang terhormat Babinsa, Bapak Iwan Saputra, Pak ya. Yang terhormat Ketua MPM, Ketua BUMDes ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua akan mendapatkan, akan dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan tetap setia menjadi pengikut beliau dan akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwasanya malam ini kita akan melaksanakan musyawarah desa Musdus. Yang pertama sekali Musdus masalah pembahasan APBD tahun 2022. Selanjutnya lagi bahas masalah pembekuan unit usaha BUMDes. Jadi unit usaha BUMDes ini sebenarnya ini lanjut minumnya. Seharusnya lah berakhir. Jadi seperti yang kita kira, nah kita harus melalui musyawarah ini. Budget itu tuh ke di mana. Kalau sekarang ini kita nilai kurang pantas lah kita nginaknya, jadi silakan kita musyawarahkan mana kesimpulannya. Saya rasa itu saja pengantar dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi suatu nikmat. Yang pertama nikmat sempat, nikmat sehat, dan terlebih nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam kita wasilakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di ruang ini akan selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin peserta rapat yang kami hormati, apa yang telah disampaikan oleh kepala desa tadi, pada malam hari ini kita akan mengadakan musyawarah desa penetapan APBD tahun 2022. Jadi supaya tidak ada simpang siur dan tidak ada dusta di antara kita, dan kemudian tidak adanya saling curiga mencurigai, inilah yang perlu kita harus ketahui sama-sama apa yang dipaparkan dan besarnya dana desa. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang rincian anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2021. Yang inilah yang pandemi COVID-19, maka pemerintah menetapkan peraturan Presiden Nomor 104 dan PMK 190 tadi. Nah, dasar inilah jadi APBD ini sudah diatur atau sudah ditentukan melalui peraturan Presiden dan PMK 104 bahwasanya penggunaan dana desa itu yang pertama BLT paling dikit 40%. Nah, minimal. Bukannya maksimal. Kalau dulu maksimal 30%. Jadi paling banyak. Nah, menarik minimal. Seandainya desa itu tidak mencukupi minimalnya 40%, maka sisa uang BLT itu dikembalikan ke kas negara. Jadi kamu bahasa kita, kalau jatah BLT, nah itu paling sedikit. Ini kalau tidak terpakai pada bulan Oktober atau Desember kita nggak ada perubahan. Kalau duit ini tidak dipakai, tapi harus dianggarkan di yang Indo ini. Jadi wajib.
Nah, jadi kalau umpamanya masih bersisa, katakanlah bersisa, kalau dari 698 itu sekitar 63 juta, sisa duitnya masih 40, baca, kita alihkan. Kalau kate program dari kabupaten, kita ini kan ikut dana 8% itu tentukan ya ini. Ah, macam itu. Jadi kita tuh seakan-akan kalau bahasa kita belum dilepaskan tapi masih dicakap. Nah, macam itu lah kira-kira. Tapi jangan sampai keluar. Marah itu terus 20% pangan dan hewani. Nah, ini ada juklesnya tuh. Salah satunya kita ambil contoh. Kalau dulu ada KKWT, ada kelompok tani KKWT. Nah, kelompok tani baca suku deka yang 20% ini sekitar 139 juta dari 698 itu tadi. Ini perumpamaan ini, jangan diambil pas Baca di itu maksud bayangannya. Lanjut. Terus cetak pengadaan PMD 7 juta 34 juta operasional ambulan. Nah, ini jumlahnya apa itu? Satu orang kali 12 kali 200 itu untuk supirnya. Kalau dia bergerak, kalau dia mau dia mati dia. Nah, kalau dia kata mau dia mati. Satu orang kali 12 kali 200.000. Kalau tenaga medisnya milu ngantar pasien pelibang. Nah, itu mulai itu. Terus belanja bahan bakar 5.200.000, musuh-musuh PMDes 6 juta. Nah, ini banyak digunakannya, kita rapat, kita vaksin, kita nah itu katik kalau makan siang di situ lah kalau aja. Ah, bener di situ. Pokoknya baca-baca lah kades. Dan duit mandiri ini. Terus belanja langganan air bersih kantor 1.767.000, belanja langganan listrik kantor 9 juta. Mana listrik kita nih? Pemasangan KWL listrik kantor 10 juta. Nah, kita ini berencana kemarin lah ditegurnya. Kita lah dapat pagu ini 190 juta sekian. Tapi tahu nganggar kasih. Jadi kita nganggar kasih supaya dengan nambah listrik tadi. Nah, itu kenaikan daya listrik lah. Jadi kantor kita ini dia berkipas lagi. RT tahu lagi mundur. Jadi ademnya gitu ya. Nah, itu jadi tahu lagi mundur ke RT. Lanjut. Rincian. Nah, itulah jumlah duit ADD tadi 500. Nah, perlu diketahui terutama anggota LPM. Jadi jangan beranggapan yang aneh-aneh cuma. Ini rencana. Sebab ini setahu aku empai bahwa selama Kades Udin empai sekalinya gotong royong buat jalan baru. Jadi itu kalau dibagikan anggota ada sisi duit itu dibagikan ke anggota 200 sampai bayari biaya air dan rapat-rapat sekalian itu. Kita kan peran saja. Nah, untuk tahun belakang, nah itu dekati jangan kalau ngatikan lagu bapak duit itu. Tahun belakang dekati, bisa dekati. Jadi ini juga ini rencana belum tentu dulu pajak saja dia pun di sini. Aku sangat hukum itu rawan masalah itu dikatakan Nina besok. Itu kapan itu kalau untung 200.000 setahun. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian beserta rapat penetapan APBDes tahun 2020. Ini aku nak berbagi kepada Kades. Ia pajak kita gunakan tadi 139 sekian ya. Nah, ini kami rencana kalau pajak. Nanti bisik-bisik menjadi memana masyarakat mengadakan ternak hijau. Masalah lahan siap kecuali secara kelompok. Nah, untuk itunya terus selanjutnya dari di penampung sampah kan berarti kan ada masa aku kuasa penampung itu ada dikit-dikit ada modal mungkin KT nak beli kotak sampah 4-3 rumah-rumah itu kan namanya kalau diintersepkan itu kita fokuskan ke situ budaya seragam apa seluruh desa ini kan. Jadi orang kata pilih apa ini botol kuah dikumpul-kumpulin dikit-dikit
tukang rosok atau datang dewe dia tu. Nah masalah ya pengolahan komposnya mungkin itu kita perlu tenaga teknis, jadi minta bantu pihak terkait masalah itu. Nah, termasuklah Dan ikutnya. Anak aku diwe kalau masalah ngaji, amun tidak. Nah, maksud aku tuh bukanlah ngaji turun sekolahannya, kalau itu ya misalnya. Apa misalnya yang dia pacak ngaji, petang dia udah maghrib ngaji, kakek namanya. Nah, udah itu pula masalah gurunya, koordinasi lah dia tentang guru ngaji, apakah tengah siang atau malam atau mana kalau tuh. Kalau masalah ngaji sesukangan ini, kalau lagi dia ngaji. Nah, kalau dibuat dulu sekolahannya, itu tuh paksa pergi. Termasuk anak aku gitu tuh. Lo nanti anak jemaah lain. Namun main lulu sekolahnya itu terpaksa pergi ngaji, harus ngaji. Nah, aku ripongnya mengingat budak dosen kita ini banyak yang ngaji. Bahannya kan kalau balik ke asas dia waktu dulu terlibat ke masalah tempat ibadah itu, aku tidak terti sebenarnya apa bisa berdeka materialnya itu kan. Nah maksud aku itu supaya dia tetap bertahan ke penggunaannya awalnya dulu ke tempat ibadah itu, makanya misalnya solusi kita seperti yang disampaikan Mawar tadi, gotong royong misalnya kan, masalah urunan itu kayak kita ini kan lebih biasa kalau gotong royong mana cara di dusun nih kan. Nah bahan yang ada di sana itu kalau misalnya itu berbentuk dijual, duit itu mungkin dimanfaatkan untuk biaya kita gotong royong. Kalaupun misalnya cat semen, misalnya dinding, itu kan dari baca ya kan, dihancurkan di situ lah jadi bahan tambahan untuk bahan di sana. Nah, maksud kita tetap dimanfaatkan di situlah. Itu maksud aku tadi. Jadi makanya kita rembuk malam ini memancar sistem pembongkaran itu, atau misal kalau di Pak Kades tadi pemborong yang nak buat perpustakaan itu dia sanggup bongkar lah itu, upah kamu dapat proyek itu ya. Siapa tahu jadi ini penting kami dapat proyek itu ya, siapa tahu kan. Saya kira itu dulu Pak Kades. Kami dapat